Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 miligram per desiliter. Sehingga di sini kita tulis terlebih dahulu, ini adalah bentuk soal cerita hari pertama. Kadar asam urat 13 miligram per desiliter. Kemudian, obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Baik, jadi di sini 20% kadar asam urat ini turun karena obat bekerja. Sehingga di sini karena setiap hari turun 20%, sehingga setiap hari ini dikalikan 0,8. Mengapa di sini 0,8? 0,8 didapat dari 100% dikurangi 20%. Sehingga hasilnya adalah 80%. 80% itu adalah 0,8. Dan 0,8 ini nanti akan memudahkan kita untuk menjawab soal ini karena nanti dimasukkan ke dalam rumus. Sehingga di sini akan lebih mudah ketika kita menggunakan suatu pecahan daripada kita menggunakan persen. Maka di sini kita ganti dengan 0,8. Kemudian, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi obat penurun kadar asam urat adalah yang pertama, pasien mulai merasa lebih nyaman saat kadar asam urat berada di bawah 7 miligram per desiliter. Kemudian pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 miligram per desiliter. Pada hari keberapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis. Baik, jadi di sini yang akan kita cari ini adalah pada hari keberapa pasien merasa nyaman namun belum sembuh secara klinis. Untuk kadar asam urat, pasien mulai merasa nyaman itu adalah di bawah 7 miligram per desiliter dan sembuh itu di bawah 5 miligram per desiliter. Maka di sini kita akan menggunakan rumus dari UN yaitu adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Ini adalah rumus untuk deret geometri. Di mana di sini 13 ini adalah hari pertama. Kemudian kenapa ini tadi kita ubah menjadi 0,8? Ini akan lebih mudah apabila kita menggunakan bentuk desimal dan di sini N dikurangi 1. Maka di sini untuk hari pertama N kita ubah atau kita ganti dengan 1. Sehingga di sini 0,8 dipangkatkan dengan 1 dikurangi 1. Ini pangkat 0, artinya 0,8 pangkat 0 itu adalah 1 dikali 13, hasilnya 13. Dan di sini keterangannya ini belum nyaman karena masih di atas 7 miligram per desiliter. Kemudian hari kedua, maka di sini 0,8 pangkat 1, hasilnya 0,8 dikali 13, itu adalah 10,4. Di sini juga belum nyaman. Kemudian untuk hari ketiga, maka di sini 0,8 dipangkatkan N dikurangi 1, 3 dikurangi 1, 2, maka 0,8 dipangkatkan 2, hasilnya 0,64 dikalikan 13 yaitu adalah 8,32. Dan di sini juga belum nyaman karena belum kurang dari 7. Kemudian pada hari keempat 0,8 dipangkatkan 3 karena 4 dikurangi 1, maka hasilnya itu adalah 0,512 atau 0,512 dikalikan 13, maka itu adalah 6,656. Maka di sini keterangannya ini sudah nyaman, namun di sini belum sembuh. Kemudian untuk hari kelima, maka di sini 0,8 pangkat 4 dikalikan 13, hasilnya itu adalah 5,3248. Di sini juga sudah nyaman karena di bawah 7 miligram per desiliter, namun di sini juga belum sembuh. Dan di hari ke-6 ini sudah sembuh karena di bawah 5 miligram per desiliter.
Dan di sini yang ditanyakan, ini adalah ketika posisi pasien merasa nyaman, namun dianggap belum sembuh. Sehingga ini adalah hari keempat dan hari kelima. Maka jawabannya adalah C dan D. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk yang diarsir ini membentuk suatu segitiga. Artinya di sini di kuadran 1 dan kuadran 2. Karena di sini di kuadran 1 dan 2 sehingga di sini Y lebih besar dari sama dengan 0. Untuk X di sini karena positif dan negatif, maka di sini cukup kita batasi untuk Y lebih besar dari sama dengan 0. Untuk yang A di sini sudah jelas ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk titik A ini adalah min 40, titik B ini adalah 02, X-nya 0, Y-nya 2. Dan untuk titik C ini adalah 20. Maka di sini kita akan mencari persamaan untuk garis yang menghubungkan titik BC dan menghubungkan titik AB. Ini sudah pernah kita bahas di video-video kami yang sebelum-sebelumnya tentang persamaan garis yang melalui dua titik. Rumusnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Misalkan di sini kita ambil titik B dan titik C. Di sini adalah 02 dan 20, ini X2Y2 dan ini X1Y1. Sehingga di sini Y dikurang Y1 ini adalah Y dikurangi 0, Y1. Kemudian Y2 dikurangi Y1 ini adalah 2 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi X1. X dikurangi 2, ini tadi adalah X1Y1, ini X2Y2. Sehingga di sini X dikurangi 2, kemudian dibagi dengan 0 dikurangi 2. Untuk 0 yang ini adalah 0 untuk X2, dan untuk 2 ini adalah 2 untuk X1. Sehingga Y dikurangi 0, hasilnya Y, 2 dikurangi 0, 2. Sama dengan X dikurangi 2 dibagi dengan min 2. Y dikurangi 0, hasilnya Y, 2 dikurangi 0, 2, sama dengan X dikurangi 2 dibagi negatif 2. Untuk ruas kiri dan ruas kanan ini semuanya akan kita kalikan dengan negatif 2. Sehingga di sini menjadi X dikurangi 2 dan ini menjadi negatif Y. Negatif Y kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah X plus Y sama dengan 2. Untuk min 2 di sini dipindah ke ruas kiri atau ruas kiri dan ruas kanan dijumlah 2. Sehingga di sini kita tulis X dijumlah dengan Y sama dengan 2. Karena di sini yang diarsir ini adalah sebelah kirinya. Maka di sini kita ambil saja titik. Misalkan di sini titik X-nya 0, Y-nya 0. 0 dijumlah 0 hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah 0 dijumlah dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Sehingga di sini apabila kita lihat jawabannya, ini yang memenuhi adalah B, D, dan E. Sehingga kita memerlukan persamaan garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Rumusnya sama, dan di sini 02 ini juga sebagai X2Y2. Kemudian ini sebagai X1Y1. Sehingga di sini Y dikurangi Y1, Y2 dikurangi Y1 di sini sama, yaitu adalah Y dikurangi 0 karena di sini Y dikurangi Y1. Y1 ini adalah 0. Kemudian Y2 dikurangi Y1. Maka di sini 2 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi X1, X dikurangi dengan negatif 4. Kemudian dikurangi dengan X2, 0 dikurangi min 4. Sehingga di sini menjadi Y per 2 sama dengan X dijumlah 4 dibagi 4. Maka di sini kita kalikan dengan perkalian silang. Y dikali 4, 4Y, 2 dikali X, 2X, 2 dikali 4, 8. Kemudian akan kita sederhanakan dengan kedua ruas kita bagi 2. Sehingga 2Y sama dengan X dijumlah 4. 2Y dipindah ke ruas kanan dan 4 ke ruas kiri. Sehingga di sini X dikurangi 2Y sama dengan min 4. Kemudian kita ambil titik di sini karena di sini yang diarsir adalah sebelah kanannya,
Maka kita ambil titik, semisal di sini 0 dan 0. 0 dikurangi 2 dikali 0 hasilnya 0 sama dengan min 4. Sehingga di sini lebih besar dari min 4. Maka dari sini yang memenuhi ketiganya ini adalah yang B. Untuk pembahasan soal-soal TKA yang lainnya, silahkan kunjungi channel Belatik. Kita bahas sistem persamaan linear 3 variabel yang keluar di TKA 2025. Dalam bentuk soal cerita, apabila di sini kita perhatikan untuk yang atas ini hanya pembukaan saja sehingga ini bisa kita abaikan. Yang terpenting ini adalah yang ditanyakan, bila seseorang pembeli ingin membeli buket bunga tipe C, namun ingin menambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir dengan harga satuan. Total harga yang harus dibayar pembeli tersebut adalah. Baik, jadi di sini bisa dilihat ini ada buket A, buket B, dan buket C. Kemudian di sini ada bunga mawar, bunga lili, dan bunga anyelir. Kemudian untuk soalnya ini akan kita rapikan terlebih dahulu dan di sini bisa dilihat untuk buket tipe A ini adalah 85.000. Isinya itu adalah 2 bunga mawar, kemudian 3 bunga lili dan 1 bunga anyelir. Kemudian buket bunga seharga 70.000, di dalamnya ada 1 mawar, 2 lili, dan 2 anyelir. Kemudian untuk buket tipe C seharga 75.000, isinya 3 mawar, 1 lili, dan 1 anyelir. Maka di sini bisa dilihat ini merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini ada M, L, dan A. Maka untuk pengerjaannya ini akan kita buat terlebih dahulu menjadi 2 variabel. Dengan cara di sini bisa dilihat persamaan pertama dan persamaan ketiga ini bisa kita kurangi. Persamaan pertama yang bawah, persamaan ketiga ini yang atas. Apabila di sini kita kurangi A dikurangi A, maka di sini habis 3M dikurangi 2M, di sini M, L dikurangi 3L, di sini dikurangi 2L, dan 75.000 dikurangi 85.000, hasilnya dikurangi 10.000 atau negatif 10.000. Maka di sini ruas kiri dan ruas kanan kita jumlahkan dengan 2L sehingga harga 1 bunga mawar ini adalah 2 kali bunga lili dikurangi 10.000. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang kedua yaitu adalah M dijumlah 2L dijumlah 2A sama dengan 70.000. Untuk M di sini kita ganti dengan 2L dikurangi 10.000. 10.000 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya dijumlah 10.000, maka di sini 80.000. Dan 2 lili ditambah 2 lili, di sini 4 lili. Kita perkecil semuanya kita bagi dengan 2 sehingga di sini 2 lili ditambah anyelir sama dengan 40.000. Maka di sini untuk 1 anyelir itu adalah 40.000 dikurangi 2 lili. Baik, jadi di sini bisa dilihat kita sudah mengubah bunga mawar dan bunga anyelir menjadi suatu persamaan yang di sini di ruas kanan ini hanya ada satu variabel yaitu adalah variabel L atau bunga lili. Tinggal di sini kita masukkan ke persamaan, kita pilih yang persamaan ketiga yaitu adalah 3M, 3 mawar sehingga 3 dikali 2L dikurangi 10.000 dijumlah 1 lili dijumlah dengan anyelir, di sini ada 40.000 dikurangi 2L. Sehingga di sini menjadi 6L, 3 dikali 2L 3 dikalikan dikurangi 10.000 menjadi dikurangi 30.000. Kemudian dijumlah L dijumlah 40.000 dikurangi 2L. Maka di sini 6L dijumlah L, 7L dikurangi 2L, di sini 5L dan 30.000. Dalam bentuk dikurangi atau negatif 30.000 dijumlah dengan 40.000 hasilnya 10.000. Maka di sini untuk 5 lili sama dengan 65.000. Ruas kiri, ruas kanan kita kurangi 10.000. Maka di sini untuk 1 tangkai bunga lili 65.000 dibagi 5 hasilnya 13.000. Sehingga dari sini kita bisa mencari bunga mawar yaitu adalah 2 kali 13.000 hasilnya 26.000 dikurangi 10.000 hasilnya 16.000. Dan untuk bunga anyelir 40.000 dikurangi 2 dikalikan 13.000
Maka di sini menjadi 40.000 dikurangi 26.000, hasilnya 14.000. Sehingga di sini kita sudah menemukan harga satu tangkai mawar 16.000, satu tangkai lili 13.000, satu tangkai anyelir 14.000. Sehingga kita kembali ke bentuk soal yang utuh. Di sini yang ditanyakan ini adalah apabila pembeli ingin membeli buket bunga tipe C 75.000 ditambah dengan 2 tangkai lili, 2 dikalikan 13.000 dijumlah dengan 1 tangkai anyelir 14.000. Maka di sini menjadi 75.000 ditambah 26.000 ditambah 14.000. 14.000 ditambah 26.000 hasilnya 40.000 dijumlah dengan 75.000 hasilnya 115.000. Sehingga untuk jawabannya adalah yang D. Untuk pembahasan soal-soal TKA yang lainnya silahkan kunjungi channel Belatik. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180 derajat? Jawaban benar lebih dari 1. Baik, jadi di sini membentuk sudut 180 derajat, artinya ini adalah membentuk suatu garis lurus atau membentuk sudut setengah lingkaran. Apabila di sini kita lihat sudut A dan sudut B ini tidak membentuk 180 derajat karena apabila disatukan tidak membentuk garis lurus atau setengah lingkaran. Kemudian di sini ada A dan E, di sini juga sama, bukan 180, bukan garis lurus, dan bukan setengah lingkaran. Kemudian untuk yang berikutnya B dan C, B di sini dan C di sini, ini juga bukan 180 garis lurus maupun setengah lingkaran. Kemudian untuk yang berikutnya B dan D, B dan D di sini bisa dilihat ini akan membentuk suatu garis lurus atau sudut setengah lingkaran. Sehingga di sini sudutnya 180 derajat. Kemudian untuk yang E di sini E dan C. C di sini dan E di sini. Apabila di sini kita perhatikan sudut E ini akan membentuk sudut 180 derajat atau garis lurus atau setengah lingkaran dengan sudut F. Dan di sini untuk C dan F ini besar sudutnya sama karena sehadap. Sehingga di sini untuk C dan F ini bisa kita ganti. Maka di sini sudut C dan sudut E ini juga merupakan sudut 180 derajat, garis lurus, dan setengah lingkaran. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Zara ingin menata kembali kamarnya dengan menambahkan papan jadwal di dinding. Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar dengan rak buku gantung. Posisi rak buku gantung dapat dilihat pada gambar berikut. Baik, jadi di sini untuk posisi rak buku gantung ini berada pada dinding yang sebelah sini. Kemudian yang ditanyakan berdasarkan posisi yang diinginkan, pada dinding manakah papan jadwal akan diletakkan? Jawaban benar lebih dari 1. Baik, jadi di sini intinya papan jadwal yang diletakkan di dinding ini tidak sejajar dengan rak buku gantung. Artinya ini tidak sejajar dengan tembok ini. Maka di sini untuk jawaban yang A, CDHG, CDHG adalah CDHG, jelas ini salah karena CDHG merupakan dinding pada rak buku gantung. Kemudian untuk yang B, BCGF. BCGF adalah yang ini, BCGF. Sehingga di sini benar BCGF bukan merupakan dinding yang sejajar karena ini berpotongan. Kemudian untuk yang C di sini ada ABFE, AB, kemudian FE. ABFE berada di sebelah sini, ABFE. Ini merupakan dinding yang sejajar dengan dinding rak buku gantung. Sehingga di sini salah. Kemudian untuk yang berikutnya BCFA. BCFA adalah ini, BCFA. Jelas ini salah karena di sini tidak ada dinding BCFA. Kemudian untuk yang E di sini ada ADHE. Untuk yang ADHE, ADHE ini benar.
Sehingga di sini jawabannya adalah 2 B, C, G, F, dan A, D, H, E. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Diketahui trapesium KLMN dan NMPO sebangun. Berapakah panjang sisi LM? Baik, jadi di sini bisa dilihat yang dicari itu adalah LM ini, dan di sini yang diketahui pertama-tama OP ini 18, kemudian NK atau KN ini 16, dan KL ini adalah 32. KL 32. Sehingga karena KL 32, maka di sini OP ini sama dengan KR. Sehingga di sini sama-sama 18 dan LR ini adalah 14. Karena apabila dijumlah 18 ditambah 14 hasilnya 32. Kemudian karena di sini trapesium KLMN dan NMPO ini sebangun, maka di sini bisa kita buat menjadi dua trapesium yang sebelumnya satu trapesium besar. Ini menjadi dua trapesium dan di sini berlaku rumus kesebangunan, yaitu adalah OP per MN sama dengan MN per KL. Sehingga untuk OP ini adalah 18 dan untuk KL di sini adalah 32. Maka di sini kita kalikan silang 18 dikali 32 sama dengan MN dikali MN, di sini MN kuadrat. 18 dikali 32 576, maka di sini MN ini adalah akar dari MN kuadrat. Maka di sini 576 ini juga kita akar, hasilnya 24. Sehingga di sini untuk MN ini adalah 24 dan di sini juga 24. Maka di sini karena MN 24, maka di sini OP ini adalah 18. Maka N sampai di titik ini adalah 18. Sehingga di sini 18 agar menjadi 24, maka di sini adalah 6. Sehingga di sini juga sama 18 dan ini 6. Kemudian untuk yang dicari ini adalah sisi LM. LM berada di sebelah sini. Maka di sini kita buat garis bantu yang sejajar dengan garis ini, garis NK. Di sini NK ini adalah 16, sehingga di sini membentuk suatu segitiga. Dan segitiga ini untuk tingginya 16 dan untuk alasnya ini adalah 8. Didapat dari 14 dikurangi 6 sehingga di sini 8. Maka di sini untuk LM ini adalah akar dari alas kuadrat atau 8 kuadrat dijumlah dengan tinggi kuadrat atau 16 kuadrat. Hasilnya adalah 64 dijumlah 256, itu adalah 320. Maka di sini akar 320 ini adalah akar 64 dikali akar 5. Akar 64 ini adalah 8, sehingga hasilnya 8 akar 5 ini adalah yang B. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.